bisa jadi cinta. Dulu teman saya itu benci banget sama satu laki-laki. Kalau kata orang Sundanya gini, "Tersudi teuing aing boga salaki kosia." Itu sampai gitu. Tapi ternyata pada akhirnya itu perempuan jadi suami laki-laki itu. Mau nggak kalau gitu? Makanya jangan terlalu sombong. Tapi ini karena digodain tiap malam, tiap hari. Ini tiap hari digodain. Ya Allah, saking keselnya begitu ditanya lagi, "Bu, Neng, buka dong cadarnya. Cadarnya buka dong." Nah, sampai satu laki-laki tahu, oh ini umat Nabi Muhammad. Dihakin Nabi, dengan haknya Nabi, buka cadarmu. Begitu mendengar nama Nabi, dibuka cadarnya langsung. Begitu dibuka, ternyata wanitanya cantik. Dicolek, ini apa namanya? Dagu. Hah? Dagu. Dagu. Masa perempuan ada jenggotnya? Dagu. Bingung. Bukan ininya. Kalau ini juga tahu gue jenggot. Yang ini apa? Jenggot. Kalau ini kumis. Kalau ini, nah, lu nggak tahu kan? Nih gue kasih tahu. Yang namanya ini, namanya kalau ini jenggot, ini kumis, ini namanya dan. Sebab ada bahasa kumis dan jenggot. Nah, kumis dan jenggot. Jenggot dan kumis. Nah, ini jadi namanya apa? Danton. Dapat ilmu dan ya. Sampai mana tadi? Ngaco lagi lu nanti. Woi, sampai mana? Sampai dibuka. Dagu. Sampai jenggot, sampai dan, sampai dicolek dagunya. Nangis ini perempuan, lari ke suaminya. Ya Allah, ini kalau perempuan apa-apa pasti nangis. Lagi dicolek dagunya nangis, benar nggak? Ditinggal ibunya meninggal, nangis. Ditinggal bapaknya meninggal, nangis. Diputusin pacar, nangis. Dimasukin pesantren, ditinggalin pulang sama orang tuanya, nangis. Begitu dipakai sama suaminya, lu malah ketawa. Enggak, kan itu udah sensor. Nangis. Ini saking kebiasaan nangis, itu perempuan nangis, datang ke suaminya. Perempuan gitu nangis, kadang-kadang air matanya sampai bercucuran. Saya dulu punya teman pondok nangis mulu, begitu nangis dia hobinya kalau nangis perempuan ke kasur, bantalnya tempel sini. Nah, begitu pagi-pagi di perut itu yang namanya bantal, sleter airnya. Ini langsung ke suaminya. Oh, kenapa? Ada apa? Ada apa? Nangis terus. Udah tenang dulu. Duduk dulu ya, duduklah. Ada apa, Neng? Masih nangis aja. Ya Allah, coba tenang dulu, minum dulu ya, minum dulu. Minum. Capek gue mah. Lu ketawa-ketawa baik. Nah, udah tenangan, udah minum, udah tenang. Oh ya udah ceritain sekarang. Oh, ceritain lagi. Udah. Kenapa kau nangis? Saya sedih kenapa? Ini dagu saya dicolek sama pemuda. Marah. Siapa suami yang gak marah kalau istrinya dicolek? Pak RT punya istri, colek istrinya. Paling nyari tuh, mana? Sambil bawa golok. Datang ke pemuda bawa pedang gitu. Mana pemudanya? Ternyata dicari pemudanya nggak ada di tempat itu. Sampai bingung. Ya Allah, ini sampai mana? Lalu datanglah kepada baginda Nabi Muhammad. Datang kepada baginda Nabi. Selesai datang kepada baginda Nabi, ini mengadu. Diceritakan bahwa istri saya dicolek dagunya oleh perempuan. Oh gitu, oleh laki-laki. Lu gak protes, pada diem aja. Connect gak nih? Sama laki-laki. Wah Allah, kata Rasulullah gak memberi jawaban apa-apa. Sok duduk dulu atuh, udah gak mau minum dulu. Ada apa ya Rasulullah? Air putih, oh gak jadi ah. Oh susu ada gak susu? Oh gak ada. Sprite ada gak? Oh nggak ada, ya udahlah, ya langsung aja. Terus gimana? Kata Rasulullah, ya udah, sekarang kamu pulang.
Kalau hauk itu apa ya di sini? Tahu hauk? Kompor yang zaman dulu pakai tungku tuh. Nah, tungku pakai kayu bakar tahu? Ini suami disuruh bikin tungku yang gede sama Rasulullah. Kata Rasulullah, sekarang kamu pulang, buat tungku yang gede, kasih panci yang gede, kasih air yang banyak. Ini suami bingung. Gue kan lapor istri gue, kok suruh bikin tungku? Apa gue suruh masak? Samina wa ata'na. Pulang. Selesai pulang mengerjakan Rasulullah sampai seperti itu, datang lagi kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, aku telah melaksanakan perintahmu, aku telah melaksanakan arahanmu, lalu aku bagaimana sekarang? Kalau begitu sekarang kamu pulang lagi. Mau apa lagi ya Rasulullah? Apa yang harus dilakukan? Panggil istrimu, masukkan ke panci yang udah airnya, kemudian bakar dengan. Serius Rasulullah? Serius? Istri saya harus dimasak? Berangkat Samina wa ata'na, sambil sedih pulang ke rumahnya. Daripada bingung, bikin dulu yang namanya tungkunya, diapiin dulu. Cekrek, masuk airnya gede sampai airnya mendidih. Selesai mendidih, manggil istrinya. Neng, kalau di sini manggil istri apa ya? Hah? Pak RT manggil istri apa? Mama. Mami. Emak lu di sini mah emak. Beb. Emak lah. Beb bingung. Sekarang bebek, tapi bagus sih. Ama istri itu nanti kalau lu punya istri itu harus sayang. Bahasa itu bakal menjadikan rezeki kita ngalir. Saya punya guru itu udah tua, udah sepuh, masih panggilannya ama bininya Neng Aa. Mau nggak kayak gitu? Nikahnya lu sama kiai pasti Neng Aa. Neng Aa sama santri nikahnya insya Allah Neng Aa sampai mati. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Tapi sampai mana tadi? Neng Aa. Lu lagi kacau nih ya. Sampai mana? Sampai direbus tuh air. Mendidih. Selesai mendidih dipanggil. Neng, sini Neng. Ada apa? Gimana kata Rasulullah? Masuk Neng. Masuk ke mana? Masuk ke panci. Panci panas itu udah mendidih. Neng punya salah apa, Mak? Neng cuma dicolek doang dagunya. Bawahnya aman. Gak apa-apa. Masa Neng harus dimasak? Bingung. Ini tahu bahwa cinta sama Nabi. Pakai cara yang tadi kata suaminya, dihakin Nabi masuk dalam panci. Itu perempuan nggak nolak sama sekali karena mendengar nama baginda Nabi Muhammad. Nyampe ke panci masuk. Begitu nyampe ke panci masuk, ditutupin sama suaminya. Suaminya sambil nangis-nangis. Sampai berangkat lari lagi ke Rasulullah. Rasulullah, kenapa? Duduk udah nggak mau duduk lagi. Gak ada sprint. Ada sprint ada. Kode biar dibeliin. Nggak ada. Sambil nangis. Terus gimana itu Rasulullah? Istri saya udah dimasak. Terus gimana? Udah sekarang pulang lagi. Sampai lari-lari. Ya Allah, bini gue mateng. Pulang ke situ, selesai pulang tuh dibuka tutup panci. Begitu dibuka, itu perempuan istrinya langsung bangun daripada panci. Hei, gak apa-apa? Enggak. Panas gak? Enggak. Gak ada yang lecet nih, gak ada? Enggak. Ini suami bingung. Tuh, ini air mendidih. Istri saya terbuatnya dari kulit, bukan dari baja. Emang ada istri yang dari baja? Ada istri yang dari baja. Yang susah tuh otaknya otak baja. Begitu bingung, balik lagi kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, ini kenapa istri saya? Kok dimasukin ke dalam panci yang mendidih direbus? Tidak sedikit pun lecet.
kulitnya masih mulus, cantik seperti 20 tahun yang lalu. Bingung. Rasulullah di situ tersenyum. Ketahuilah, orang yang mempunyai cinta kepadaku, jangankan direbus, niscaya terkena api neraka pun tidak akan. Yang bener apa yang bener? Kan grogi gue. Paling sulit niruin Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi apa? Dikatakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, hei, kalau orang punya cinta kepadaku, jangankan direbus, niscaya api neraka tidak akan menyentuh kulitnya. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Kira-kira untung gak cinta sama Nabi? Untung gak cinta sama Nabi? Untung. Kenapa? Api neraka enggak masuk ke dalam kita. Api neraka enggak bisa nempel di kulit kita. Kita mah ahli surga apa ahli neraka? Ahli surga apa ahli neraka? Ahli surga. Lu sholat tahajud sering? Ahli surga ahli neraka? Surga. Tahajud sering? Kagak. Duha Sering. kagak. Oh, ada yang bilang sering di sini. Alhamdulillah. Lu sering kelewat ya? Duha sering. Sodako? Alhamdulillah. Oh, sebelah sini enggak. Sebelah sini sering. Sini alhamdulillah. Kadang-kadang. Emang kapan kadangnya? Ya kadang mau aja. Emang maunya kapan apa ya? Ya maunya kadang-kadang. Sodako sering gak? Sering. Bakti sama orang tua sering? Ngasihin guru? Bahagiain guru? Lu gak kompak banget, katanya ahli surga. Ini ahli surga apa ahli neraka? Surga. Sodako sering gak? Sering. Tahajud? Sering. Enggak. Lu ketawa lagi. Jarang. Tahajud? Duha? Sering. Bakti sama orang tua? Insyaallah. Sholat 5 waktu? Saya. Qobliyah ba'diyah? Enggak. Dia yang jawab yang sering ini doang nih ya. Kita ini wallahu alam ahli surga apa enggak. Abu Nawas seorang ulama besar, itu yang tiap hari tahajud, tiap hari tak meninggalkan duha, tiap hari sodakoh, tiap hari mutolaah ilmu, itu Abu Nawas enggak mengaku ahli surga. Makanya lahirlah syairan ilahi las syi'ahla wala aqwa ala naril Siapa? Abang. mifaham Jangan lagi. Kalau kalimat ilahi lastulil firdaus artinya ahli surga apa ahli neraka? Ini katanya, kata Abu Nawas itu mengaku ilahi lastulil firdaus. Ya Allah, saya ini tidak pantas di surga. Kira-kira kita pantas gak di surga? Enggak. Pantas gak di surga? Enggak. Kita gak pantas di surga. Kenapa? Tiap hari maksiat. Kira-kira lebih banyak pegang handphone apa banyak megang Al-Quran? Handphone. Emang ahli surga megang handphone? Enggak. Emang ahli surga Facebookan? Enggak. BBM? Enggak. WhatsApp? Enggak. Telegram? Enggak. Esteller? Enggak. Enggak. Ahli surga. Makanya Abu Nawas saja seperti itu, kita pun seperti itu. Ilahi lastulil firdaus. Saya ini nggak pantas apa? Nggak pantas ada di surgamu. Tapi dikatakan wala aqwa 'alan naril jahimi. Tapi saya takut akan daripada nerakanya Allah Subhanahu. Makanya kita modalnya cuma apa? Cuma cinta. Kalau kita takut aman neraka, modalnya cinta, masukin ke neraka, insya Allah nggak akan yang namanya api neraka nyentuh sama kita.
Sholawat 300 kali. Dan bersalam itu perlu. Cinta kita, rindu kita, sayang kita, salam kita hanya untuk baginda Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alayka ya Nabi, Assalamu alayka ya Rasul, Assalamu alayka ya Nabi, Assalamu alayka ya Rasul, Assalamu alayka ya